Apa sih Pak itu sebenarnya rakorsinnya Ditjen PSP itu? Nickname-nya Pak Gun. Untuk membangun kawasan baru. Pertemuan ini memang seremonial, namun mengandung arti terkait dengan keberpihakan atau keberadaan kebijakan PSP yang memang disinergikan dengan kebutuhan yang ada di provinsi. Hai Sobat PSP, selamat datang di Tanya Pak Gun Podcast. Ini merupakan edisi pertamanya nih. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama tamu kita kali ini. Siapa nih ya sebenarnya Bapak sebelah ini? Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepas dulu. Oke. Ini situasi pandemi tapi kita tetap jaga jarak ya Pak ya. Harus selalu protokol kesehatan harus selalu dijaga. Sobat PSP, ini kenalin, ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Nah, Pak Gun ini, Pak Gunawan ya nama lengkapnya, sering kita panggil dengan nickname-nya Pak Gun, biar lebih akrab gitu ya Pak, boleh ya Pak? Bukan Om gitu. Gun ya? Om Gun boleh. Nah, acara hari ini tuh spesial nih karena podcast kali ini berlangsung pas dengan kegiatan rakorsinnya Ditjen PSP, ya kan? Nah, apa sih Pak itu sebenarnya rakorsinnya Ditjen PSP itu? Tujuannya apa sih kegiatan itu? Baik, terima kasih Bu Yani. Jadi rakorsin atau di panjangnya itu rapat koordinasi dan sinkronisasi itu memang ajang tahunan Ditjen PSP di tiap tahun anggaran. Ini sebagai wadah untuk konsolidasi, koordinasi dan sinkronisasi sesuai judulnya antara pusat Ditjen PSP dengan daerah supaya ada sinergi dan benang merah rencana pembangunan pertanian di PSP dengan pelaksanaannya di daerah. Rakorsin ini memang menghadirkan seluruh kepala dinas provinsi. Oh, itu di pesertanya itu ya? Provinsi dulu untuk rakorsin. Nah, ini lebih banyak ke arah informasi kebijakan dan program pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung Kementerian Pertanian maju, mandiri dan modern. Efektif nggak sih Pak caranya kalau rapat-rapat harus efektif gini? Ini. Karena sebenarnya ini juga termasuk salah satu hal yang memang harus dilakukan. Jadi jangan sampai terkesan bahwa program pertanian atau program PSP ini hanya top down, hanya keinginan pemerintah pusat tanpa menjaring kemauan atau kebutuhan dari provinsi sebagai pelaksana atau kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi ini harus. Pertemuan ini memang seremonial, namun mengandung arti terkait dengan keberpihakan atau keberadaan kebijakan PSP yang memang disinergikan dengan kebutuhan yang ada di provinsi. Jadi seremonial yang wajib. Kalau tidak ada seolah-olah terkesan bahwa ini PSP hanya top down perintah ke provinsi tanpa mendapatkan feedback dan ini juga sesuai dengan arah Kementerian Pertanian, kebijakan Kementerian Pertanian. Pertemuan-pertemuan besar ini tidak dikelola lagi oleh di masing-masing direktorat, tapi dikelola terpusat oleh sekretariat sehingga lebih terkoordinir, tidak masing-masing direktorat melakukan pertemuan, hanya dibatasi di lingkup Ditjen PSP gitu. Boleh nggak sih Pak kasih tahu ke teman-teman PSP nih sebenarnya titik berat dari kegiatan Ditjen PSP tahun ini itu apa sih? Baik, titik beratnya kegiatan Ditjen PSP sebenarnya memang saat ini kita punya beban, bukan titik berat ya, beban langsung dari Presiden yang ditujukan ke Pak Menteri Pertanian untuk membangun kawasan baru. Kawasan baru sebagai sentra produksi komoditas pertanian strategis dalam bentuk kawasan food estate. Itu menjadi beban tugas. Selain tugas reguler PSP adalah menyediakan infrastruktur pertanian yang memang mendukung untuk pengembangan komoditas pertanian yang dikelola oleh Ditjen Teknis, 4 Ditjen Teknis atau Ditjen Tanam Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Nah, food estate ini menjadi beban karena memang Presiden mengharapkan ada kawasan-kawasan baru yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
untuk bisa menjadi lumbung pangan baru. Nah ini permasalahannya food estate ini bukan diampuh oleh hanya PSP nih. PSP ini kan selesai pada sisi hulu, sisi hulu, di samping stakeholder lain terkait dengan prasarana lainnya sampai dengan ke hilir. Nah makanya sinergi yang kuat. Namun memang PSP menjadi lead untuk di kawasan Kalteng dan Sumatera Selatan gitu loh. PSP perannya apa aja tuh Pak di food estate, di bagian apanya? Nah PSP ini sebenarnya memang sudah pasti menyiapkan lahannya, membangun infrastruktur airnya, membangun penyediaan alsinnya, terus nanti sudah dipastikan kelembagaan terkait dengan tata kelola pembiayaannya, pendekatan menggunakan pembiayaan di luar dari PBN melalui KUR. Tapi yang lebih berat lagi memastikan bahwa kawasan ini kawasan yang memang potensial untuk pengembangan sentra produksi baru, komoditas apapun yang strategis, baik padi, jagung, terus hortikultura, perkebunan, dan lain-lain yang memang dia menjadi mempunyai karakteristik wilayah yang dibutuhkan di situ. Itu yang jadi harapannya ke depan ya, bisa meningkatkan produksi pertanian. Yeah. Dengar-dengar kan katanya nih awal tahun nih kita kan memang harus udah cepet nih ya larinya udah kenceng nih. Tapi juga katanya udah akan akan ada pemotongan anggaran nih Pak. Yeah. Gimana nih strateginya nih menghadapi itu? Ini disuruh percepatan tapi juga udah dipotong lagi. Sebenarnya begini, kita dalam kondisi pandemi COVID ini kita harus bisa memilih mana yang menjadi prioritas dahulu. Terkait dengan penghematan anggaran, mau tidak mau kita sebagai instansi pemerintah memang harus mendukung terkait dengan yang pertama itu di samping aspek kinerja itu juga sesuai arahan Presiden. Itu yang penting kesehatan masyarakat dulu untuk bisa menyelesaikan dari pandemi COVID, setelah itu baru ke yang lain. Penghematan ini memang kami sepakat karena untuk penyediaan vaksin. Nah ini dipastikan dulu, sehingga kita harus bisa memilih fokus-fokus kegiatan-kegiatan mana yang memang masih bisa kita tunda. Walaupun sebenarnya sih semua prioritas, tapi kita bisa tunda dulu untuk tetap dilakukan di tahun-tahun depan setelah selesai atau kita melewati dulu dari aspek medis terkait dengan penjagaan kesehatan masyarakat terhadap wabah pandemi COVID ini. Nah, namun persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang kita tunda ini tetap kita lakukan di tahun sekarang. Mudah-mudahan hikmah dari penghematan ini kita lebih siap lagi menyiapkan seluruh rencana pelaksanaan kegiatan, sehingga kita lebih siap untuk segera bisa melesat untuk mendukung tadi percepatan. Dan fokus kami di PSP ini tidak akan menyentuh pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Jadi untuk menghindari pagu minus, menghindari teman-teman daerah yang sudah melaksanakan kegiatan persiapannya semua, kita lebih fokus, kita coba dorong penghematan ini kita lakukan yang dikelola oleh pusat, sehingga kita bisa kontrol, tidak sampai menjadi pagu minus, tidak sampai masyarakat yang sudah siap melaksanakan kegiatan merasa terganggu. Namun memang kita coba dorong untuk bisa dipilah-pilah fokus kegiatan yang mana yang masih bisa kita tunda gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu terobosannya dari Ditjen PSP untuk mengantisipasi dalam pemotongan ini. Terus kalau strategi kedepannya nih Pak untuk percepatan kegiatannya apa? Nah, makanya di pertemuan Rakorsin ini kami fokus kepada pelaksana di daerah, itu tidak usah istilahnya menanggapi terlalu terlalu resah dengan kondisi penghematan ini. Kita bisa pilah dan kita bisa dorong ke seluruh masyarakat, seluruh pelaksana bahwa kegiatan-kegiatan yang memang masih bisa dilaksanakan segera itu tetap. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita tahan dulu sambil menunggu kondisi fiskal kita sehat, itu kita tahan dulu dan kita dorong ke teman-teman, kita sosialisasikan di rapat koordinasi ini, penting untuk bisa memastikan mana-mana yang memang tetap dijalankan, mana-mana yang memang kita tahan. Nah, itu penting. Makanya Rakorsin ini juga penting memastikan bahwa satu sisi ada penghematan, satu sisi tetap dipercepat. Nah, kita harus pastikan dan kita informasikan segera kepada seluruh pelaksana di provinsi, mana-mana yang dihemat, mana-mana yang tidak, mana-mana yang tetap dijalankan, mana-mana yang tetap didorong untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, mana-mana yang memang kita hold dulu, kita tahan dulu untuk mendukung penyediaan
vaksin, pengadaan vaksin COVID-19 ini. Jadi gitu ya teman-teman PSP ya. Iya. Udah Dua lengkap kutub banget. yang berbeda ini. Dua kutub yang berbeda, tapi gimana caranya Iya. ini roda pertanian harus jalan terus. Betul. Harus maju mandiri modern. Iya. Oke. Teman PSP, kita tadi udah tanya-tanya soal Rakorsin. Pasti juga pengen tahu ya sebenarnya ini Pak Sesmi kayak apa sih orangnya nih. Kita udah kenal lama sebenarnya Pak ya. Oh iya, Udah cukup pribadi lama. ya. Semenjak menjadi sesdit itu apa Pak yang dirasain?